Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan sekian banyak nikmat kepada kita semua, nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang tidak terhitung, sehingga siapapun di antara kita yang mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut, niscaya kita tidak akan mampu. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian semua menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Para pemirsa NTV yang dirahmati Allah, di antara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat umur panjang, sehingga alhamdulillah dengan nikmat umur panjang ini kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang sangat agung, bulan yang menjadi idola bagi setiap umat Islam, bulan yang penuh barokah, yaitu bulan suci Ramadan. Berarti di antara doa kita ketika masuk bulan Rajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua umat Islam di bulan Rajab selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mohon kami diberi berkah di dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan mohon diberi panjang umur sehingga kami bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah saat ini kita sudah dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, panutan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua ini kelak nanti di hari kiamat mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa NTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan menyampaikan
sebuah tema, yaitu Ramadan melatih kesabaran dan menumbuhkan kesolehan sosial. Ramadan dalam satu riwayat Rasulullah bersabda bahwa Ramadan itu adalah syahrus sobri, bulan untuk melatih kesabaran. Hadis ini sebenarnya panjang, dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Rasulullah di akhir bulan Sya'ban pernah berkhutbah memberi nasihat kepada para sahabatnya. Kata beliau, "Ayyuhan nas, wahai para manusia, sahabat-sahabatku, kalian akan kedatangan syahrun azim, syahrun mubarak, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Bulan yang mana di situ ada malam yang sangat istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Yang mana kita kalau melakukan ibadah, melakukan amal-amal kebaikan tepat pada malam itu, maka nilainya khairun min alfi syahrin. Nilainya, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Saya katakan sekali lagi, khairun itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan hanya setara, bukan hanya sama atau sebanding, tapi khairun lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, bulan Ramadan itu kalau kita melakukan ibadah fardu, maka nilainya sama dengan kita melakukan 70 kali ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Kalau kita melakukan ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan tersebut, sama dengan melakukan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Sebagaimana kita maklumi bahwa ibadah wajib itu pahalanya tentu lebih besar daripada ibadah sunnah. Kemudian beliau melanjutkan bahwa Ramadan itu adalah syahrus sobri, bulan untuk melatih kesabaran. Wasawabuhu al-jannah, pahala kesabaran itu adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah juga pernah bersabda, as-saumu nisfus sobri. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Ya. Karena puasa itu sendiri, kalau kita lihat artinya secara bahasa atau etimologi, arti puasa itu adalah al-imsak. Apa al-imsak itu? Kalau bahasa kita, bahasa Osing atau bahasa Jawa itu kan ngeker. Dalam bahasa Indonesia, al-imsak itu adalah menahan diri.
Menahan diri ini adalah sabar itu tadi. Menahan diri dari segala apapun. Ini kalau kita lihat arti puasa menurut bahasa. Menahan diri tidak berbicara. Sabar akan berbicara. Ini namanya juga puasa. Karena dulu Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, dalam Al-Quran, beliau diperintah untuk mengatakan, inni nadartu lirrahmani sauma. Saya bernadar untuk Allah yang maha pengasih, sauman. Sauman itu berpuasa, menahan diri, artinya tidak mau berbicara. Nah, ini juga arti daripada puasa menurut bahasa. Bisa juga menahan diri dari tidak keluar dari rumah. Dia tetap di dalam rumah, tidak keluar-keluar. Ini juga artinya puasa menurut bahasa. Adapun pengertian puasa menurut istilah itu adalah al-imsaku an jami'il muftirati dan seterusnya. Dan insya Allah akan saya lanjut setelah ini. Pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut tentang definisi atau pengertian puasa tadi. Jadi puasa itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirati. Menahan diri, bersabar untuk tidak sampai melakukan segala apapun yang bisa membatalkan puasa. Ini kaitannya dengan bahwa puasa itu intinya adalah untuk melatih kesabaran. Kita mau makan karena lapar. Tentunya kalau berpuasa ya harus ditahan. Ya harus sabar. Kita haus, ingin minum, ya harus ditahan, harus sabar. Tunggu sampai nanti kalau sudah tiba waktunya, yaitu hurubus syamsi, terbenamnya matahari. Para pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah inti daripada puasa, yaitu melatih untuk kesabaran. Sabar untuk tidak makan dulu, sabar untuk tidak minum dulu, sabar untuk tidak melakukan hubungan badan antara suami istri karena belum saatnya. Semua kita tahan itu. Inilah yang namanya sabar. Makanya separuh dari puasa itu adalah sabar. Pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar ini bermacam-macam ya. Kalau menurut seorang ulama, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar menghindari dari larangan-larangan Allah. Yang ketiga adalah sabar
atas ketetapan Allah yang rasanya pahit ya, dan tidak kita senangi, yaitu ketika kita mendapatkan ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ini berangkat dari hadis Rasulullah. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-sabru salasatun. Ya. Sabar itu ada 3 macam kata Rasulullah. Ya. Yang pertama adalah sabrun ala ta'ah. Yang kedua wasabrun alal musibah. Yang ketiga wasabrun anil maksiyah. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ini berangkat dari apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Ketika kita menjalankan perintah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus sabar. Misalnya sholat sehari semalam ada 5 kali, ada 5 waktu. Ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Ini dalam menjalankan ketaatan ini yang berupa sholat, ini harus sabar ini. Subuh misalnya. Subuh itu kan enak-enaknya kita sedang istirahat ya. Apalagi sudah capek ya. Lalu kemudian ada suara adzan memanggil kita untuk menjalankan sholat subuh. Musim dingin lagi. Nah ini kalau dia tidak punya sabar, mungkin akan lanjut tidurnya. Tapi kalau dia sabar, dia itu sadar juga bahwa ini adalah kewajiban, walaupun berat ya, untuk bangun itu kan ya, subuh itu kan perlu pengorbanan ya, apalagi setan itu selalu menggoda kita ya. Jadi setan itu kalau kita tidur, itu duduk di atas kepala kita ya. Setannya bilang, alaika lailun tawil, malam masih panjang, ya. Tidak usah bangun, tidur lagi saja, teruskan yang nyenyak. Nah, ini kata setan. Kalau kita sudah terpengaruh dengan godaan-godaan setan ini, maka untuk bangun itu berat, ya, berat sekali. Makanya butuh kesabaran. Kalau yang punya sifat sabar bisa mengatasi, apalagi yakin bahwa ini adalah godaan dari setan, maka akan segera bangun. Ya. Bangun lalu otomatis ya, jangan lupa ya, doa bangun tidur ya. Ini memang doa yang selalu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang terkadang banyak orang yang hafal. Ya. Bahkan anak-anak kecil, PAUD, TK itu sudah hafal itu. Doa bangun tidur. Alhamdulillah. Alladzi, apa itu? Alhamdulillah. Alladzi ahyana. Ba'dama amatana. Wa ilaihin nusyur. Itu anak TK itu sudah hafal itu. Kalau yang kita sudah dewasa, sudah usia lanjut, tidak hafal kan keliru. Tapi kadang cuma hafal tok. Prakteknya belum tentu. Kita kalau bangun tidur, yang dicari apa? HP. Ya. Nah, HP saya tadi mana? Ditaruh di mana? Lupa sudah. Berdoa, bangun tidur. Jadi berdoa, lalu kemudian menuju ke tempat mandi untuk berwudu, ya. Setelah berwudu, kemudian untuk menunggu waktu subuh, bisa kita lakukan ibadah-ibadah sunnah, sholat sunat malam, apa itu tahajud, ditutup dengan witir.
Ini bagi orang yang sabar, walaupun berat rasanya, pasti akan dia lakukan. Karena sabar itu. Sabar ketika menjalankan perintah Allah. Seberat apapun, ya, kalau kita sabar dan kita sadar bahwa itu perintah Allah, pasti akan kita laksanakan. Ya, itu sabar ketika menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua, sabar ketika kita menghindar, ya, dari larangan-larangan Allah, kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran. Memang godaan untuk menghindari larangan Allah ini lebih berat lagi. Karena rata-rata, ya, yang dilarang oleh Allah itu hampir semuanya menyenangkan bagi hawa nafsu kita. Ya. Makanya dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, al-jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bis syahawat. Ya. Surga itu akan selalu diliputi hal-hal yang tidak menyenangkan. Yaitu, contohnya tadi, bangun tidur ketika waktu subuh, musim dingin, nah, itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan itu. Ya. Kita sholat 5 waktu berjamaah, keluar dari rumah menuju musola atau masjid, apalagi tempatnya jauh, itu kan bagi hawa nafsu kita tentunya tidak menyenangkan itu. Karena butuh tenaga, capek dan lain sebagainya, itu perlu kesabaran itu. Ya. Jadi kalau untuk yang neraka, kata Rasulullah, wan naru huffat bisyahawat. Kalau jalan untuk menuju neraka itu selalu dikepung, dikelilingi hal-hal yang sangat menyenangkan menurut hawa nafsu kita. Misalnya di lapangan ada tontonan konser, ya, yang mana di sana banyak orang-orang yang ubral aurat. Nah, itu kan menyenangkan itu. Siapa yang tidak senang itu? Bahkan kalau disuruh untuk bayar pun dia tetap akan dilakukan. Ya. Jadi memang menyenangkan itu. Tiket untuk maksiat itu, Masya Allah, itu mahal-mahal ya. Ratusan ribu sampai jutaan kan ya. Itu tiket untuk maksiat. Tiket untuk masuk surga loh, gratis. Kadang dapat makanan. Ya, kita sholat Jumat, kadang pulangnya dapat berkah. Nasi bungkus misalnya. Jadi, Masya Allah, gratis malah dapat sangu ini. Masya Allah ini. Ya, jadi sekali lagi, untuk menghindari maksiat larangan Allah itu sungguh perlu pengorbanan yang lebih daripada sekedar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Qalbun Salim, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi. Para pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut lagi. Yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi musibah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan takdir yang tentunya kita tidak inginkan, ya. Ini kita harus sabar, ya. Dan nanti pahalanya berbeda-beda, ya. Kalau sabar ketika menjalankan perintah Allah, kata Rasulullah dalam satu riwayat, Allah akan mencatat 300 derajat. Ini kalau sabar ketika menjalankan perintah Allah. Kalau sabar
ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencatat 600 derajat. Nah ini. Dan kalau sabar di saat menjauhi, menghindari larangan Allah karena ini lebih berat, maka Allah akan mencatat mendapatkan 900 derajat. Untuk sabar ketika kena musibah, ini mungkin di antara kita ini ya perlu latihan ya. Terutama ketika pertama kali kena musibah. Di hari pertama ini. Makanya dalam riwayat Rasulullah bersabda bahwa kesabaran menerima musibah itu indas sodamatil ula. Ketika pertama kali terkena musibah tersebut. Kalau hari kedua, ketiga, itu kan biasanya sudah berkurang. Tapi di saat pertama kali itulah penentuannya. Makanya banyak kita lihat ya. Misalnya ada seseorang yang ditinggal mati oleh salah satu keluarganya, anak tercintanya, mungkin bapak ibu tercintanya. Itu kalau di hari pertama, banyak sekali kita lihat itu tidak sabar. Tidak sabarnya kita lihat mereka itu menangis dengan menjerit-jerit ya. Itu kalau di hari pertama, di saat pertama kali kena musibah. Untuk hari kedua, ketiga, kurang. Tapi penentuannya indas sodamatil ula. Di saat hari pertama itu. Ya. Makanya pahalanya lebih tinggi daripada sabar menjalankan perintah Allah. Ya. Apalagi nanti ya, ketika hari kiamat. Nah ini. Besok Allah itu memanggil ya orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang melakukan ibadah haji, orang-orang yang selalu berzakat, berinfak, bersedekah, dan lain sebagainya. Begitu semua sudah kumpul, maka akan diperlihatkan pahalanya oleh Allah. Kemudian Allah mendatangkan yang namanya mizan, ditimbang. Jadi ditimbang dulu. Kemudian Allah memanggil orang-orang yang selalu kena musibah ketika hidup di dunia. Ya. Begitu datang semua, ternyata orang ini oleh Allah tidak diambilkan tempat untuk menimbang. Ya. Karena apa? Karena pahalanya tidak bisa ditimbang. Saking begitu sangat besar dan banyaknya. Ya. Sehingga Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ya, ayat 10 itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar ya, yang disempurnakan pahalanya oleh Allah bighairi hisab ya. Tanpa ada hitungan ya. Tanpa dihitung, tanpa ditimbang. Nah, ini perbedaannya orang-orang yang sabar ketika mendapatkan ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada penjelasan yang lain bahwasanya mereka orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak pernah mendapatkan musibah atau jarang-jarang. Ini nanti di hari kiamat akan menyesal. Ya, kalau bahasa kita itu getun. Ya, menyesal. Setelah melihat begitu sangat banyaknya orang-orang yang ketika masih hidup di dunia sering mendapat ujian oleh Allah. Sering mendapat musibah. Diuji oleh Allah tapi sabar. Ya. Jadi melihat kok orang-orang yang sabar ini begitu sangat banyak pahalanya di hari kiamat. Maka orang-orang yang dulu tidak pernah kena musibah atau hanya jarang-jarang, dia akan menyesal. Kenapa? Kok dulu saya tidak seperti mereka? Kenapa dulu kok saya jarang-jarang mendapat musibah? Ini nanti di hari kiamat. Tapi kalau kita sekarang di dunia, justru kalau mendapat musibah, ini banyak mengeluh. Karena tidak tahu begitu sangat besar ya.
kalau sabar ketika menghadapi musibah tersebut. Para pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi berpuasa ini adalah yaitu tadi melatih kesabaran ya, dimulai dari sabar ketika dia merasa lapar tidak boleh makan, sabar ketika dia haus tidak boleh minum, nunggu waktunya, nunggu saatnya ketika diperbolehkan, yaitu datangnya waktu maghrib. Jadi intinya di situ, puasa itu ya melatih kesabaran kita. Ya. Kemudian di antara hikmah puasa tadi, di samping untuk melatih kesabaran, puasa juga menumbuhkan kesalehan sosial. Ya. Memang puasa itu jangan sampai hanya sekedar ibadah yang bersifat ritual belaka, ya, yang manfaatnya itu hanya kembali pada dirinya sendiri, tapi diusahakan puasa Ramadan ini harus punya implikasi sosial. Ya. Makanya di sini dikatakan puasa Ramadan memiliki spiritual multidimensi, ya. Baik secara individual maupun sosial. Ya. Kesalehan individual seperti hubungan diri kita langsung dengan Allah yang namanya hablum minallah, ya. Dan kesalehan sosial seperti hubungan antara sesama, hablum minan nas, ini keduanya tidak boleh ada yang timpang. Ya. Jadi ini bagaikan dua mata sisi uang yang tidak bisa terpisahkan. Ya. Jadi tidak boleh diantaranya ada yang timpang. Karena soleh itu sendiri pengertiannya di samping secara pribadi dia bisa menjalin hubungan dengan Allah langsung vertikal, ya. Dia juga bisa menjaga hubungan harmonis antar sesama. Itu baru disebut soleh, ya. Ada namanya hukukullah, ada namanya hukukul ibad. Ya. Hukukullah adalah hak-hak Allah yang wajib kita lakukan, itu berjalan dengan baik, ibadahnya baik, sholat 5 waktu tidak pernah ada yang tertinggal, dan semuanya mungkin dikerjakan dengan berjamaah. Ketika puasa Ramadan juga tidak pernah bolong, ketika harta sudah waktunya mengeluarkan zakat, dia keluarkan zakat. Ketika ada kelebihan rezeki, dia mau bersedekah, berinfak, ya, misalnya. Kesalehan-kesalehan seperti itu harus diimbangi dengan kesalehan sosial antar sesama. Jadi jangan sampai ada istilah kita kenyang sendiri, sementara tetangga kita justru malah tidak bisa tidur, menahan lapar, ya. Ini tidak boleh ini, ya. Jadi kesalehan individual atau ritual itu ya harus diimbangi dengan kesalehan sosial, ya. Justru ibadah yang dampak sosialnya itu lebih banyak, pahalanya ya lebih banyak daripada ibadah yang pahalanya hanya kembali pada dirinya sendiri. Kan banyak di antara kita, mungkin saudara kita, tetangga kita, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, ya, puasanya rajin, bahkan haji umroh berkali-kali, tapi ada tetangga sebelah yang sering menangis, sering tidak bisa tidur karena menahan lapar. Lah, ini tentunya tidak diperkenankan dalam ajaran Islam. Ini soleh secara individual, tapi belum soleh secara sosial.
tadi saya katakan ini dua sisi yang tidak boleh timpang, harus berjalan kedua-duanya. Karena tidak sempurna keimanan, ketakwaan seseorang kalau hanya dia soleh secara individual tapi tidak soleh secara sosial. Dan nanti akan saya bacakan ayat mengenai yang saya katakan tadi. Pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, setelah ini saya akan kembali lagi. Pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ya, ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladina amanu minkum wa anfiqu lahum ajrun kabir. Artinya, berimanlah kalian semua kepada Allah dan utusan Allah. Dan berinfaklah kalian semua. Keluarkan harta kalian untuk infak. Falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka orang-orang yang beriman dari kalian semua dan mengeluarkan hartanya untuk berinfak, zakat dan sedekah, bagi mereka adalah pahala yang besar. Ya, jadi ini sudah jelas. Ya. Ada perintah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini tentunya hablum minallah. Ya. Hubungan antar kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini harus kita jaga dengan baik, tapi itu saja belum cukup. Ya. Harus diimbangi dengan hablum minan nas, ya. Yaitu wa anfiqu, dan infakkanlah harta kalian. Nah, ini adalah merupakan hablum minan nas. Jadi kesempurnaan keimanan kita, ketakwaan kita itu adalah kalau hablum minallah dan hablum minan nas ini bisa seimbang, dijaga dengan baik. Makanya ketika kita berpuasa Ramadan, orang-orang tua kita zaman dahulu itu melatih kita agar supaya ketika menjelang berbuka kita itu diperintah orang tua, bapak ibu kita untuk menghantarkan makanan untuk berbuka ya. Kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kita diajari untuk bersedekah. Ya, memang puasa kan dianjurkan untuk banyak bersedekah. Nah ini yang dimaksud dengan kesolehan sosial tadi. Jadi tidak hanya kesalehan ritual individual, tapi agar supaya puasa ini punya nilai kesalehan sosial. Kita ketika berpuasa tentunya kan merasakan lapar, merasakan haus. Nah, mestinya kita harus berpikir orang lain yang taraf kehidupannya di bawah garis kemiskinan itu bukan hanya di bulan Ramadan merasakan lapar dan haus. Mereka itu setiap hari mau makan tidak ada yang dimakan karena begitu sangat sulit ya mencari nafkah untuk makan saja. Ya, itu setiap hari. Kita mungkin bagi yang mampu menahan lapar dan haus itu hanya di bulan Ramadan dan itu pun waktunya terbatas hanya sebentar. Mulai dari subuh
sampai maghrib. Durasinya hanya 12 jam. Begitu maghrib datang sampai sebelum subuh kita sudah makan macam-macam gitu. Perut kita kenyang lagi. Mereka-mereka yang hidupnya tergolong orang-orang fuqara, masakin, setiap saat, setiap hari mau makan repot. Nah, sehingga dengan berpuasa ini harus ada dampak ya. Dampak sosial tadi. Ya kalau saya hanya 12 jam menahan lapar, menahan haus. Mereka yang miskin, orang-orang yang tidak punya, setiap hari tidak makan. Ya. Itu sehingga timbul yang namanya empati. Ya. Kita punya rasa belas kasihan terhadap mereka-mereka. Dan Ramadan itu kita sudah sering mengenal ya. Ramadan itu bulan yang penuh rahmat. Dalam hadis Rasulullah, awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkum minan nar. Ramadan itu awalnya itu rahmat, kasih sayang. Nah, ini bukan hanya kasih sayang Allah kepada kita. Kita harus melanjutkan kasih sayang kita terhadap sesama, ya. Sehingga mari kita berlomba-lomba untuk apa? Membantu mereka. Ya, lagi-lagi tidak harus di bulan Ramadan. Implikasinya itu setelah Ramadan harus berlanjut, ya. Kadang-kadang hanya bulan Ramadan saja kita banyak berbagi-bagi sedekah. Tapi selesai Ramadan kita kembali lagi tidak punya perhatian dan empati terhadap mereka-mereka yang memang membutuhkan apa? Uluran tangan daripada kita. Ya. Sehingga sudah tepatlah kalau Nabi kita itu pernah bersabda, laisal mu'minu alladhi yashba'u wajaruhu ja'iun ala janbih. Tidaklah dikatakan orang yang beriman ya, laisal mu'minu, tidaklah dikatakan orang yang beriman. Siapa? Alladzi yashba'u, orang yang perutnya kenyang, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena menahan lapar. Itu bukanlah orang yang beriman ya. Kita ini kan disebut orang yang beriman. Orang yang beriman yang sesungguhnya itu ya yaitu tadi. Bukan hanya mementingkan kita sendiri, tapi juga harus ada perhatian terhadap orang-orang yang ada sekitar kita. Jadi puasa bulan Ramadan itu ya itu tadi. Kita merasakan bagaimana mereka yang laparnya setiap hari, kita hanya 1 bulan di bulan Ramadan dan itu durasinya hanya 12 jam. Nah, ini harapan yang kita mestinya harus menjadi perhatian kita semua. Selesai kita berpuasa Ramadan, maka harus ada manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, jadi kita harus berbagi terhadap sesama. Ya, kalau kita memang ingin disebut sebagai orang mukmin yang sesungguhnya, karena kadar keimanan kita itu ya diantaranya diukur dari seberapa besar, seberapa banyak kita itu bisa membantu tetangga, paling tidak tetangga terdekat, ya kalau bisa orang lain yang jauh dari kita, ya ini kan tahapan-tahapan gitu loh. Ya Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jarahu." Barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Ya. Memuliakan tetangga. Ini termasuk apa? Ukuran kadar keimanan kita. Sehingga Rasulullah itu pernah juga ketika ada istrinya masak. Ya, Rasulullah memerintahkan agar supaya kuahnya itu diperbanyak. Walaupun isinya sedikit,
dagingnya sedikit misalnya, tapi kuahnya diperbanyak. Karena apa? Rasulullah mikir terhadap tetangga. Kita masak, baunya itu kan merembet ke tetangga kita. Masa tetangga kita hanya diberi bau masakan kita? Jadi sampai istrinya disuruh untuk memperbanyak kuahnya itu agar supaya bisa dibagi-bagi terhadap tetangga sebelah gitu. Jangan hanya dinikmati oleh kita sendiri, satu keluarga. Nah, ini bagi kita tentunya ya perlu latihan ya, perlu latihan ya. Tidak bisa sekaligus tapi tentunya bertahap ya. Karena puasa itu sendiri mengajarkan kepada kita diantaranya adalah tahdzib ya. Kemudian takdib lalu tadrib ya. Tahdzib itu artinya ya membersihkan diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Ya, misalnya sifat pemarah. Ketika berpuasa ini sedikit demi sedikit kita hilangkan. Ya. Kalau kita sering marah, nah ini ketika berpuasa ya insya Allah itu akan menjadi berkurang nanti. Soalnya kalau orang marah itu biasanya kan didukung oleh perut yang banyak isinya itu. Ya, orang sudah merasa kenyang itu kalau marah itu sudah tidak ada batasnya. Bisa-bisa semua yang di depan itu bisa dibanting semua. Tapi kalau dia dalam keadaan lapar, haus, tenaga untuk seperti itu otomatis sudah berkurang. Ini namanya tahdib ya. Kemudian ada takdib, namanya membentuk karakter jiwa ya. Ini puasa. Terakhir adalah tadrib. Jadi bertahap ya. Bertahap dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik supaya menjadi lebih baik. Para pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mulai awal sampai akhir ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.